Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adelia Cynthia Ningrum dengan NPM 2213053192. Saya akan memaparkan tentang penulisan kata. Dalam penulisan kata terdapat beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, penulisan gabungan kata berimbuhan. Yang kedua, penulisan kata depan. Yang ketiga, penulisan partikel. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan kata ganti dan kata sandang. Yang pertama adalah penulisan gabungan kata berimbuhan. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Sebagai contoh di sini, yang benar adalah antar kantor tidak dipisah, sedangkan yang salah adalah antar kantor dipisah atau antar strip kantor yang dipisah. Contoh di atas merupakan gabungan kata yang terdiri atas unsur terikat atau unsur tidak terikat. Gabungan kata yang terdiri atas dua unsur atau dua kata yang tidak terikat, penulisannya dipisah. Sebagai contoh adalah tanda tangan dipisah dan bukan digabungkan. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu. Gabungan kata itu harus ditulis serangkai. Sebagai contoh, acap kali, ada kalanya, dan barangkali. Gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah jika hanya mendapat awalan atau akhiran. Sebagai contoh, bertanda tangan tetap ditulis terpisah dan tidak digabungkan. Gabungan kata yang semula terpisah ditulis serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Sebagai contoh, sebar luas ditambah awalan men dan kan menjadi menyebarluaskan dengan penulisannya yang serangkai. Yang kedua adalah penulisan kata depan. Kata depan yang sering salah dalam penulisan adalah kata depan di dan ke. Pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata di dan ke ditulis terpisah sebelum nama tempat atau lokasi, seperti di kampus ditulis terpisah. Sedangkan kata di dan ke yang mengikuti kata kerja pasif maupun aktif wajib disambung. Sebagai contoh, kata dipukul ditulis secara disambung dan tidak dipisah. Yang ketiga adalah penulisan partikel. Partikel yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Dalam praktiknya, penulisan partikel lah, kah, dan tah tidak menimbulkan masalah. Pada dasarnya, penulisan partikel ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Sebagai contoh, mereka pun turut mendukung pembangunan pasar tradisional itu. Terdapat pula partikel pun yang merupakan kata penghubung. Jadi kata-kata seperti meskipun, walaupun, sungguh pun, biarpun, dan kendati pun, serta bagaimanapun ditulis serangkai. Sebagai contohnya, walaupun hari masih pagi, para pegawai kantor itu sudah banyak yang datang. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah kata atau lebih. Bedanya adalah bahwa singkatan merupakan bentuk pendek dari suatu kata atau lebih yang dilafalkan huruf demi huruf, sedangkan akronim merupakan bentuk pendek dari dua kata atau lebih yang dilafalkan seperti kata. Contoh dari singkatan adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua RRI atau Radio Republik Indonesia, yang ketiga SMA atau Sekolah Menengah Atas, yang keempat PT atau Perseroan Terbatas atau Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk akronim, yang pertama ada DAMRI, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Yang kedua ada AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Yang ketiga ada balita atau bayi 5 tahun. Yang keempat ada bandara atau bandar udara. Yang kelima ada capek atau calon pegawai. Penulisan singkatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu, singkatan yang ditulis dengan tanda titik atau tanpa tanda titik. Yang kedua, singkatan yang ditulis dengan kapital atau huruf kecil. Ada tiga kelompok singkatan yang diikuti tanda titik, yaitu satu, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang biasa dipakai dalam surat menyurat.
Ada 3 kelompok singkatan yang tidak diikuti tanda titik, yaitu 1. Singkatan nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi dan dokumen resmi. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal dan bukan nama diri. Yang ketiga, singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Penulisan akronim juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, penulisan akronim yang terdiri dari huruf-huruf awal, baik nama diri maupun bukan nama diri. Sebagai contoh, bukan nama diri adalah SIM atau surat izin mengemudi dan NIM atau nomor induk mahasiswa. Sedangkan untuk nama diri, sebagai contohnya adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara dan FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Kemudian, yang kedua adalah akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata, baik nama diri maupun yang bukan nama diri. Sebagai contoh yang bukan nama diri adalah angkot atau angkutan kota dan balita atau bayi 5 tahun. Sedangkan untuk yang nama diri ada Kejagung atau Kejaksaan Agung dan Organda atau Organisasi Angkutan Darat. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, telah diatur bahwa ada dua cara menuliskan lambang bilangan, yaitu dengan angka Arab dan angka Romawi. Masalah yang sering muncul dalam penerapan kaidah ejaan adalah kapan lambang bilangan itu ditulis dengan angka dan kapan ditulis dengan huruf. Lambang bilangan yang harus ditulis dengan angka adalah lambang bilangan yang menyangkut 1. Ukuran berupa panjang, berat, luas, dan isi, waktu, dan nilai uang. Yang kedua, menomori alamat, baik jalan, rumah, kamar hotel, apartemen, dan kantor. Yang ketiga, menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Yang keenam, penulisan kata ganti dan kata sandang. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, diatur penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Lalu kata sandang yang diatur adalah si dan sang. Penulisan kata ku dalam proklitik atau terletak di depan dan ku dalam enklitik atau terletak di akhir tidak menimbulkan masalah dalam penulisannya. Penulisan kata sandang si dan sang sudah jelas, yakni ditulis terpisah dari kata berikutnya dan ditulis dengan huruf kecil. Khusus kata sandang sang ditulis dengan huruf awal kapital hanya untuk nama Tuhan. Sebagai contoh perbandingan, yang pertama, selama ini dia tidak berani melanggar perintah sang ayah, sang ditulis dengan huruf kecil. Yang kedua, serahkan semua masalah itu kepada sang pencipta, dengan sang ditulis dengan huruf awal kapital. Demikianlah pemaparan penulisan kata dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.